pahala khusus ya, pahala khusus. Ya man ahabba ay yubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyarsir rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya diperlancar, diperbanyak dan juga umurnya dipertambah barokahnya, maka silakan sambung silaturahim. Nah, sambung silaturahim itu maksudnya menyambung hubungan keluarga, bukan hubungan pertemanan. Bukan hubungan pertemanan. Orang teman, ya kita tidak ada masalah dengan teman, baik-baik saja. Kita sambung, ini bukan silaturahim. Silaturahim khusus dalam urusan keluarga. Maka ini bergeser, ini istilah-istilah seperti itu bergeser. Seperti istilah tamu juga. Tamu itu bukan semua orang yang datang ke rumah kita itu disebut dengan tamu. Tidak. Tamu itu ada pengertian khususnya. Ya, dalam syariat tamu itu adalah seseorang yang datang dari luar kota, luar daerah dan punya kepentingan khusus dengan kita. Nah, kalau hanya sekedar teman main ke rumah ngopi, maka dia tidak berhak mendapatkan hak tamu. Ya berhak silakan, maksudnya tidak wajib tuan rumah itu menyediakan hak khusus bagi mereka. Karena hak tamu diantaranya adalah wajib memberikan suguhan. Kalau tidak, maka tamu tersebut berhak mengambil barang orang yang ada di dalam rumah itu. Ambil sandalnya. Kalau nggak dikasih minum, nggak dikasih apa, ambil sandalnya, ambil toplesnya. Nah, ini hak tamu. Nah, kalau nggak dikasih apa-apa, tamu berhak seperti itu. Kemudian misalnya tamu berhak menginap 3 hari di rumah itu, seperti itu. Maka tidak semua orang yang datang ke rumah disebut dengan tamu. Tamu itu orang yang datang dari luar daerah, kemudian memiliki kepentingan khusus. Sebagaimana tamunya Nabi Ibrahim itu datang punya kepentingan khusus dari luar daerah. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Dengar nggak ada cerita Nabi Ibrahim didatangi tamu yang mulia. Ija'ahum faqalu salamah. Ketika itu assalamualaikum. Ibrahim membukakan pintu. Qala qaumun munkarun. Siapa ini? Tidak kenal. Tidak kenal. Langsung disuruh masuk sama Ibrahim. Jadi hak tamu langsung disuruh masuk, tidak ditanya-tanya ada apa, perlu apa, disuruh masuk. Kemudian faragha ila ahlihi, Ibrahim datang ke istrinya Sarah ketika itu istrinya. Faja'a bi ijlin samin, malam-malam nyari sapi, nyari anak sapi untuk dihidangkan, disembelih. Ternyata sapinya ini dipanggang. Setelah nyari sapi, disembelih, dipanggang, kemudian faqarrabahu ilaihi, dihidangkan kepada tamu tersebut. Ternyata tamu tersebut ditawarin, ala ta'kulun, diam saja, tidak menyentuh makanannya. Ternyata Nabi Ibrahim melihat kakinya tamu ini enggak nginjek tanah. Fa'aujasa minhum khifah, ketakutan Ibrahim. Ternyata dijelaskan, saya ini adalah malaikat. Saya punya keperluan ini. Yang pertama keperluannya adalah ngasih tahu bahwasanya kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ibrahim. Nabi Lut sepupunya Nabi Ibrahim. Jadi mau diadab nih, minta izin dulu sama Nabi Ibrahim. Itu keperluan tamu ini yang pertama. Keperluan yang kedua, ngasih tahu kabar gembira kalau istrinya Sarah itu yang lama sudah tidak punya anak, yang divonis mandul, itu kemudian dikaruniakan anak yang bernama Ishak. Nah, ini keperluannya. Jadi dia datang dari luar kota, punya keperluan khusus, bukan hanya sekedar ngopi main-main. Itu bukan tamu. Maka ini tidak mendapat hak khusus seperti itu. Artinya nasihat juga ini terkadang disalahartikan di dalam bahasa Indonesia.
nasihat itu bukan hanya sekedar kamu itu, bukan hanya sekedar seperti itu. Nasihat itu apa? Dalam urusan syar'i itu iradatul khairi lil mansuhi lahu, menampilkan citra terbaik kepada orang lain, menampilkan, menghadirkan sesuatu yang paling baik yang lahir daripada diri kita untuk orang lain. Itu yang disebut dengan nasihat. Maka terkadang termindset dalam kita nasihat itu kamu ini harus menjadi anak soleh ya. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi nasihat itu apa tadi? Iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghadirkan citra diri yang paling baik di depan saudara muslim. Maka betul nih sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Lillah. Masa menasihati Allah? Tidak mungkin. Masa menasihati Rasulullah? Tidak mungkin. Maksudnya menampilkan citra diri yang terbaik untuk Allah. Maksudnya menampilkan citra diri yang terbaik untuk kitab. Maksudnya menampilkan citra diri yang terbaik untuk Rasul. Maksudnya menampilkan citra diri yang terbaik untuk orang-orang yang beriman dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kemudian disebut